Kamu pikir nabung doang cukup buat bikin hidupmu aman? Salah banget. Serius, gue pernah ketemu orang yang nabung setiap bulan, tapi tetap panik kalau harga beras naik 5.000. Dan lucunya, orang yang paling rajin bilang, gue udah nyicil masa depan. Justru sering banget kecolongan sama hal yang paling sederhana, yaitu inflasi. Tapi sebelum lo mikir ini konten berat, coba gue tanya satu hal absurd. Lo sadar nggak, emas yang sama, yang dari dulu cuma disimpan di kalung emak lo, sekarang bisa lo punya cuma dari HP. Penasaran? Lo harus denger ini sampai akhir. Gue mau cerita tentang teman gue, sebut aja namanya Raka. Raka ini tipe orang yang bangga banget bilang, gue udah nabung kok setiap bulan. Tapi bentuk nabungnya, ya habis gajian dia transfer setengah ke tabungan. Terus 2 minggu kemudian dia pindahin lagi ke rekening utama buat jajan online. Waktu gue tanya, kenapa gak coba amanin sebagian? Dia bilang, emas, bukannya itu buat orang tua-tua. Dan ini yang bikin gue mikir, kenapa ya hal yang jelas-jelas aman, murah, dan gak ribet, malah jarang disentuh anak muda. Padahal ada satu alasan besar, kenapa orang yang megang emas justru lebih tenang meski hidupnya lagi berantakan. Oke, sekarang kita bahas masalah yang hampir semua orang lakuin. Yang pertama, gue gak punya uang buat investasi. Padahal setiap bulan check out skincare, kopi, dan subscribe aplikasi random yang lo sendiri lupa pernah beli. Yang kedua, nabung aja udah cukup. Tidak, uang yang diem doang itu kayak es batu. Ditinggal sebentar, dia mencair sendiri karena inflasi. Yang ketiga, investasi emas itu buat yang punya modal besar. Ini keyakinan yang paling fatal. Sekarang lo bisa mulai dari 10.000, 20.000, bahkan nominal recehan. Tapi kalau itu benar, kenapa masih banyak orang yang nolak emas digital? Padahal jelas lebih aman dari impulsif buying tiap hari. Yang keempat, takut ribet, takut ditipu. Wajar, tapi masalahnya rasa takut itu malah bikin banyak orang tertinggal. Bayangin gini deh, lo yang kerja keras setiap hari cuma dapat rasa capek. Sementara orang lain yang tenang-tenang aja, hartanya pelan-pelan naik karena emasnya ikut naik harga. Nah, di sini mulai kelihatan bedanya orang yang cuma sibuk kerja keras dan orang yang cerdas nyimpen nilai uangnya. Gue mau jelasin konsep emas digital sesimpel jelasin ke adik kecil. Bayangin, uang lo itu kayak permen. Kalau lo simpen permen di tas seminggu, dia bisa lengket, meleleh, dan nggak enak. Tapi kalau lo bungkus rapi, taruh di tempat yang sejuk, permen itu bakal awet. Emas digital itu kayak versi bungkus rapinya uang lo. Dia nggak hilang bentuk, nggak berubah rasa, dan justru semakin mahal seiring waktu. Dan alasan kenapa emas digital itu penting buat anak muda itu simpel. Murah karena bisa mulai dari recehan. Aman karena bisa disimpan resmi, bukan sekedar gambar. Gampang dicairin. Kalau lo butuh uang, tinggal jual. Anti inflasi karena
nilai emas historinya naik pelan tapi stabil. Lalu, lo mungkin mikir, kalau semudah itu, kenapa nggak semua orang langsung kaya dari emas? Nah, disinilah letak jebakannya. Gue balik lagi ke cerita Raka. Awalnya dia ngeyel, gue nggak ngerti emas, ribet, mending gue nabung biasa. Tapi setelah 1 tahun, tabungannya naik sih, cuma 1 juta. Sementara harga barang-barang naiknya lebih dari itu. Lalu dia lihat temennya yang cuma nyimpen emas digital sedikit-sedikit dari aplikasi, modalnya recehan, bisa punya nilai hampir 2 kali lipat dari tabungan Raka. Di sini Raka mulai resah. Gue kerja keras, tapi kok gue yang paling capek, hasilnya paling kecil. Ini konflik batin yang sering kejadian. Kita tahu harus berubah, tapi takut, ragu, nunda, dan kebanyakan mikir. Tapi ada satu hal yang akhirnya bikin Raka sadar. Dan mungkin ini juga yang bakal ngehantam lo. Gue bilang ke Raka, bro, lo gak harus kaya buat mulai. Lo cukup mulai supaya suatu hari gak panik terus soal uang. Terus gue ajarin cara simpel. Yang pertama, mulai dari nominal kecil tapi konsisten. Mulai dari 20.000 per minggu, itu sudah bagus. Yang kedua, pakai platform yang legal dan resmi. Lo tinggal pilih aplikasi yang diawasi OJK dan punya partner resmi penyimpanan emas. Yang ketiga, jangan ditunggu-tunggu. Beli rutin aja. Harganya naik, turun, bodo amat. Itu wajar, yang penting lo konsisten. Yang keempat, jangan pikir emas bikin kaya cepat. Ini bukan roket. Ini perahu yang jalan pelan tapi stabil. Tapi perahu yang stabil jauh lebih aman daripada nungguin gaji naik entah kapan. Yang kelima, tujuan lo bukan jadi jutawan dari emas. Tujuan lo adalah selamat dari inflasi. Setelah Raka coba 3 bulan, apa yang terjadi? Dia bilang, gue pertama kali ngerasa uang gue aman, tenang. Bukan banyak, tapi tenang. Gue mau lo mikir sebentar. Selama ini mungkin lo ngerasa hidup susah, bukan karena kurang kerja, tapi karena uang lo gak punya tempat yang aman buat bernapas. Emas digital bukan solusi ajaib, tapi dia adalah langkah kecil yang sering diremehin, padahal bisa jadi pagar pertama buat masa depan lo. Dan lucunya, banyak orang baru sadar pentingnya emas setelah uangnya keburu habis buat hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Kalau lo pernah ngerasain hal yang sama, tulis di kolom komentar. Gue pengen baca cerita lo. Siapa tahu banyak orang di sini yang ngalamin hal yang sama. Pada akhirnya, keamanan finansial bukan datang dari jumlah uang yang lo punya, tapi dari keputusan kecil yang lo berani ambil hari ini.